Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Fatma Ayuning Tias. NPM saya 2401011057. Di sini saya akan menjelaskan esai tentang makna di balik data, informasi jadi penentu pola pikir masyarakat. Kita hidup di tengah kabut yang terasa bergulung di setiap persampingan zaman. Ketidakpastian bukanlah hal yang baru, namun intensitasnya kian menjadi-jadi saat dunia berada dalam ritme teknologi yang tak pernah letih. Dalam pusaran itu, informasi hadir sebagai suara dari kejauhan, bukan hanya untuk menjadikan kita tahu, tetapi agar kita memahami. Disinilah informasi menjadi penting, bukan sekedar berita yang berseliweran di ponsel kita, tetapi ia memiliki makna yang menetap, bukan hanya catatan data, tapi jawaban yang mengurangi ketidakpastian. Tapi pertanyaannya, mampukah kita mengelola informasi menjadi kekuatan yang mencerahkan, bukan kekacauan yang menyesatkan kehidupan? Dalam dunia politik, ketidakpastian adalah sebagian dari permainan. Intrik, strategi, dan ilusi adalah elemen yang meramaikan panggung kekuasaan. Namun, di balik itu semua, masyarakat tetap butuh satu pegangan, maka informasi di sini menjadi kunci utama. Tanpa informasi yang akurat dan transparan, rakyat berjalan dalam gelap, digiring tanpa sadar oleh agenda tersembunyi pihak yang berkuasa. Lembaga Survei Indonesia LSI dalam laporan tahun 2023 menyatakan bahwa 72,3% responden mengandalkan media digital sebagai sumber utama untuk memahami politik. Namun, dari angka itu, lebih dari 40% menyatakan sulit membedakan antara informasi netral dan valid datanya dengan informasi yang disulap hanya sebagai propaganda. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi melimpah di media dunia maya, ketidakpastian tetap menjadi bayang-bayang jika kita sebagai masyarakat tidak disertai kejelasan dan kemampuan literasi yang memadai. Sementara itu, dalam dunia yang berubah menjadi ranah konteks suara dan narasi, informasi politik juga berperan sebagai pelurus arah. Kita bisa mengamati sebagaimana keterbukaan data pemilu dapat meredam gejolak di masyarakat. Misalnya, data dari Komisi Pemilu Umum (KPU) Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa partisipasi publik meningkat sebesar 8% dibandingkan pemilu 2019. Sebagian besar karena akses informasi hasil real count yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa saat rakyat diberi informasi yang transparan, mereka akan menjadi lebih tenang, lebih percaya, dan lebih yakin dalam mengambil sikap. Dalam gelapnya politik yang sering penuh kepentingan, informasi adalah cahaya yang meredam ketakutan dan kecurigaan masyarakat lain. Namun, tidak semua informasi hadir dalam bentuk yang transparan. Karena justru dalam dunia politik saat ini, ketidakpastian baru bermunculan terutama dalam bentuk hoaks. Kementerian Kominfo Rakyat Indonesia mencatat bahwa selama tahun politik 2023 sampai 2024, lebih dari 1.700 hoaks politik terbesar luas di media sosial dengan mayoritas berbentuk manipulasi data, kutipan palsu, dan video yang dipotong konteksnya. Yang lebih berbahaya, informasi bisa dijadikan senjata oleh kekuasaan. Misalnya, framing dalam media yang sudah dikuasai elit tertentu dapat membentuk persepsi publik terhadap tokoh politik atau kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya. Tanpa kesadaran literasi digital yang kritis, rakyat bisa dimanipulasi melalui informasi yang seolah-olah netral, padahal syarat akan kepentingan sebagai pihak. Di sisi lain, dalam ranah sosial yang lebih halus, seperti relasi antara individu, komunitas, dan wacana publik, informasi juga menjadi pemadam prasangka. Isu-isu sensitif seperti toleransi, kesetaraan gender, dan kesehatan mental seringkali diselimuti stigma yang sulit dibongkar tanpa informasi.
kampanye yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dan WHO pada tahun 2021 berhasil menjangkau lebih dari 4 juta pemuda lewat TikTok dan Instagram. Maka tugas kita sebagai mahasiswa dan generasi muda bukan hanya menyerap informasi budaya, tetapi mengelolanya. Kita harus bisa menyeleksi mana yang bisa menguatkan identitas, mana yang hanya mempertebal gaya hidup imitasi. Informasi bila dipahami hanya sebagai tumpukan data, tak lebih dari angka dan kata-kata yang kosong makna. Tapi ketika kita memberi makna pada data itu melalui pemahaman politik yang jernih, kepekaan sosial, kesadaran hukum, spiritualitas yang bijak, dan budaya yang membumi, maka informasi bisa menjadi cahaya yang menunjuk jalan dan memberi arah hidup bagi kita. Disinilah kita sebagai masyarakat pencipta peradaban. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.